permintaan yang luar biasa. Jangan kau palingkan aku dari ilmu ini ya Rob. Jangan engkau berikan keraguan lagi kepadaku setelah aku mendapatkan hidayah ini. Karena apa? Banyak orang yang sudah menjadi Zakaria, sudah diajarkan kaf, ha, ya, ain, sod, kemudian dia berpaling, bahkan doanya pun tidak pernah diamalkan lagi. Kenapa? Dia akan menjadi orang yang mandul dan tidak akan melahirkan putra. Makanya di Quran surat At-Tur dikatakan kita itu harus melahirkan anak-anak, keturunan-keturunan yang saleh. Dan keturunan yang soleh itu harus dijamin dengan iman. Allah katakan dalam Al-Quran, jika hari ini engkau dalam keadaan iman, maka anak cucumu akan mengikutimu dalam keadaan iman. Hari ini kita dapat makrifat. Ini adalah buah dari doa leluhur kita, karena mereka sudah lebih awal mendoakan kita sudah mendapatkan makrifat. Ini yang luar biasa. Karena kita menjadi anaknya mereka. Baik, semoga kita tidak memiliki istri yang mandul. Dan semoga kita dianugerahi seorang putra. Mau siapa tahu putranya? Kita baca terus ayat ini. Ya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Kemudian ayat yang ke-7, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Subhanallah. Rasa khawatir Zakaria sekarang sudah diobati oleh Tuhan, karena ada kabar gembira dari Tuhan akan lahir seorang putra bernama Yahya. Apa itu Yahya? Yahya adalah yang hidup. Yahya adalah yang hidup. Adakah terasa kehidupan itu menjadi nyata? Adakah terasa kehidupan menjadi indah? Adakah terasa hidup itu ada nilainya? Adakah terasa hidup ini menjadi subur, tidak gersang? Saya ingin tanya sekali lagi, terasakah? Karena kita telah melahirkan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya, Yahya. Sekarang saya panggil bukan Zakaria lagi. Semuanya sudah menjadi Yahya. Sudah hidup. Jadi orang hidup itu dapat yang tidak enak senyum, dapat yang enak senyum juga. Dimarahin orang senyum, dipuji orang senyum juga. Ya, selalu senyumlah dalam segala kondisi. Inilah Yahya yang sudah mengerti arti kehidupan. Sebab setiap peristiwa dalam hidup adalah cara Tuhan untuk mengajarkan hidup itu sendiri. Hidup adalah serangkaian pelajaran yang harus dijalani untuk dipahami. Dia jalani ini hidup dengan apapun yang terjadi, karena dia tahu bahwa di balik semua peristiwa Tuhan mengajarkan sebuah pemahaman pada dirinya, sehingga dia hidup menjalani. Kapan kita hidup seperti itu? Kalau sudah tahu bahwa dalam diri kita ada Yahya. Tapi Yahya dari dulu tidak pernah kita lahirkan, karena kitanya mandul. Subhanallah. Pantesan di Quran dikatakan Siti Maryam itu mengandungnya itu kan menimbulkan sebuah fitnah, karena saat beliau mengandung itu nggak jelas bapaknya. Betul nggak? Iya, kita pahamnya cuma syariatnya saja. Padahal sebetulnya itu bukan cerita syariat, ini cerita hakikat. Karena memang karena memang yang itu ya tidak perlu bapak. Tidak pakai bapak kok. Itu tidak dilahirkan, itu ditiupkan kok. Makanya beliau bersender di bawah pohon kurma, gitu kan, sambil menahan rasa kesakitan ketika melahirkan seorang putra. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Ada kabar gembira, lahir seorang Yahya. Jadi tadi kita sedang menjadi Zakaria yang mandul, dan sekarang sudah menjadi Zakaria yang melahirkan seorang Yahya. Putra atau putri? Kenapa putra? Rohani. Paham? Luar biasa Quran. Subhanallah. Teruskan. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.
Jadi ini sudah tua belum dapat ma'rifat juga. Maksudnya begitu. Khawatir. Aduh, udah mencari ke sana kemari, nggak ketemu-ketemu. Udah ngaji di sana sini, nggak ketemu-ketemu. Betul nggak? Iya. Asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di kuali juga. Itu kata ayahanda guru. Ya, kalau sudah saatnya ketemu juga, dalam keadaan kita sudah tua, tapi masih termasuk sapi betina yang pertengahan, karena masih bisa disembelih. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau laki-laki sudah tua juga masih bisa punya anak. Itu ya alasan kedokteran. Betul, itu benar. Ya, karena ternyata sperma laki-laki itu tidak berubah itunya, dinamikanya dengan umur. Ya. Kalau perempuan ada masa menopause, kalau laki-laki itu tidak. Ya. Kenapa demikian? Itu juga simbolik. Karena perempuan melambangkan jasmani. Jasmani itu ada keterbatasan. Sedangkan laki-laki melambangkan rohani. Jadi rohani jangan terbatas. Harus gagah terus. Gitu, karena itu simbolik. Jadi semua itu simbolik. Ya. Jadi semua itu simbolik itu. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Gitu maksudnya. Jangan mikir kemana-mana ya. Nah, terus Tuhan berfirman, demikianlah. Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Jadi Tuhan sudah ciptakan kamu sebelum itu. Apa artinya? Jadi sebetulnya ya, kita ini bukan kita yang baru. Diri yang sekarang ini bukan diri yang baru. Diri yang sudah mengalami sebuah proses. Dan sebelum kita ada di tubuh ini, kita sudah pernah hidup di masa lalu. Dan sebelum itu kamu sudah ada. Cuman baru dapat anak sekarang. Itu mandul terus. Maka tidak menyadari masa lalu kita. Subhanallah. Teruskan. Ayat yang ke-10. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Kalau orang hamil tandanya apa? Ya perutnya buncit. Betul nggak? Iya. Ini minta diberi tanda. Kok kayak pertanyaan anak kecil aja. Oke, minta beri tanda. Lah kok ini namanya hamil itu perutnya buncit. Kelihatan. Nggak bisa disembunyikan. Betul nggak? Tapi Tuhan memberi tandanya apa? Ini tanda dari Tuhan. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sesungguhnya sehat. Nah, itu. Jadi cirinya akan lahir seorang putra yang bernama Yahya. Itu kita tidak bercakap-cakap lagi. Berarti maksudnya 3 malam. Itu 3 kegelapan. Kegelapan kita digambarkan di Quran. 1, lalai kita pada Tuhan. 2, keterikatan kita pada dunia. 3, keterikatan kita akan hawa nafsu yang baik. Itu dibebaskan saat itu. Saat kita menutup, sudah tidak ada lagi keterikatan pada yang di luar diri kita. Diputus saat itu. Dan kita saat itu masuk ke sana dan melahirkan seorang Yahya. Kemudian ayat yang ke-11, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Inilah cara menyeru Tuhan yang benar. Menyeru Tuhan yang benar itu adalah dengan cara mengundangnya di waktu pagi dan petang. Betul? Masih ingat amanat dari guru? Amalkan ilmu ini minimal pagi dan petang. Itulah cara mengundang Tuhan yang benar. Itulah cara berdoa yang sempurna. Itulah doa yang diajarkan Quran. Doa bukan mengatur Tuhan agar mengikuti segala keinginan kita, tapi doa adalah ajaklah Tuhan untuk hadir memenuhi undangan kita dengan kelembutan tadi, dengan cara yang diajarkan oleh guru. Jadi ilmu yang sudah diajarkan ini dipupuk terus, diolah terus, sampai kita mendapatkan kelembutan. Sekali kita tarik, sekali kita naik, luar biasa. Apalagi kalau berkali-kali. Dan tidak ada rasa bosan. Sebagaimana yang dikatakan di ayat tadi, kebosanan itu semata-mata karena kita tidak mendapatkan pengalaman apapun. Subhanallah. Baik, kalau sekarang kita amati, episode yang pertama tadi adalah episode Zakaria, betul? Episode yang kedua adalah episode Yahya. Ini sudah tingkatan yang kedua. Ini sudah level yang kedua. Kita sudah naik pada level yang kedua.
Jadi Quran surat Maryam itu saya katakan tadi ceritakan tentang level-level spiritual. Dan kita hari ini harus menjadi Yahya. Apa itu Yahya? Yahya adalah sang energi. Adanya di mana energi? Di balik materi. Maka kesadaran kita harus naik dari kesadaran materi pada kesadaran energi. Dari kesadaran materi pada kesadaran hidup. Ayo kita cek sekarang. Kita sudah di kesadaran materi atau sudah di kesadaran energi? Ini pengulangan. Saya sering menulis rumus ini berulang-ulang. Ini pengulangan. Ini materi. Ini energi. Untuk mengubah materi menjadi energi gampang. Gunakan cahaya. Ternyata untuk mengubah materi menjadi energi gunakan apa? Gunakan cahaya. Luar biasa? Luar biasa? Udah kelihatan luar biasanya? Kalau kita ingin naik dari kesadaran dunia pada kesadaran rohani, maka jalan kita cahaya. Setuju? Tapi bukan cahaya yang ini. Ini fisika. Orang fisika mengubah materi menjadi energi dengan cahaya. Berarti rumus ini simetri dengan rumus metafisika. Karena untuk mengangkat kesadaran kita dari kesadaran materi pada kesadaran energi, kita pun butuh cahaya. Setuju? Subhanallah. Ketika kita sudah mengenal sejatinya diri kita, ternyata kita bisa bertransisi begitu mudah dari kesadaran materi pada kesadaran energi, dari kesadaran uang kepada kesadaran di balik uang, dari kesadaran jasmani kepada kesadaran rohani. Subhanallah. Dulu yang kita kejar apa? Selalu saja mengumpulkan sesuatu yang kita akan tinggalkan. Betul? Sekarang sadar kita udah naik, udah jadi Yahya. Sekarang kita sudah mulai, gimana kalau saya besok mati? Kan sudah mulai pertanyaan itu timbul, betul nggak? Apa yang akan saya bawa? Lalu nanti 100 tahun yang akan datang saya di mana? Sudah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang jujur seperti itu. Dulu ketika kita diliputi di kesadaran materi, pertanyaan itu nggak muncul, betul nggak? Yang penting makan enak, makan banyak, setiap mau makan, meja makan penuh, itu saja. Ibu juga di dapur sibuk aja, terus aja. Hari esok makan apa, lusa makan apa, minggu depan makan apa, bikin jadwal makan aja terus. Tapi makanan rohani nggak pernah dijadwal. Ya kan sekarang udah mulai berjadwal. Kalau hari Kamis ngaji, kalau nggak dipindahin jadwalnya, kan itu. Yang penting udah ada jadwal. Gitu. Nah, jadi saya ingin mengajarkan bahwa ini fisika luar biasa. Ini cahaya. Ini cahaya yang memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, 300 juta meter per detik. Jadi kalau saya punya massa materi 1 gram, berapa energinya? Energinya sama dengan 1 gram, itu 10 pangkat min 3 kilogram, dikalikan dengan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ini dikuadratkan. Kita akan mendapatkan angka 9 kali 10 pangkat 16 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita akan dapatkan 9 kali 10 pangkat 13. Ini joule. Ini sama dengan 90 triliun joule. Apa artinya? Ini artinya ketika materi itu dihubungkan dengan cahaya, maka dia akan mendapatkan energi. Dan energinya jauh lebih dahsyat daripada materi. Tubuh kita yang lemah ini begitu dihubungkan dengan cahaya, akan mengantarkan sang jiwa kita membumbung ke sana dengan kecepatan 50.000 tahun cahaya. Jadi kita mendapatkan yang tak berhingga. Jadi sebenarnya segala keterbatasan, segala kesedihan, segala kegelisahan, segala penderitaan, rasa sakit, dan segala macam yang itu terjadi pada diri kita, karena kita masih ada di materi. Kita belum kalikan materi dengan cahaya. Sekarang kalikan dengan cahaya, dikuadratkan, kita akan mendapatkan limpahan energi, keberkahan. Kita sudah bisa melihat bahwa ketika terima uang 2 juta, bukan hanya 2 juta. Saya bisa melihat diri saya sehat. Jadi kita bisa melihat sisi lain secara universal, bukan sekedar apa yang didapat dalam bentuk uang. Saya bisa bersilaturahmi, saya bisa ketemu orang, saya bisa makan enak di mana, saya bisa ini, saya bisa sehat. Makan enak saja udah sehat, luar biasa kan? Jadi dia bisa melihat keberkahan yang luar biasa. Ini fisika. Bayangkan metafisikanya. Kalau materi ini, tubuh ini dikalikan dengan nur ala nur, bayangkan oleh kita akan nyebrang sebuah dimensi yang tak berhitung lagi. Kalau ini 1 gram cuma jadi 90 triliun joule,